أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah semua, ikhwani akhwati rahimani warhamukumullah. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat-nikmatnya yang tentunya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Dan tentunya nikmat yang terbesar yang kita rasakan pada hari ini, yaitu kita masih diberikan taufiknya untuk kita digerakkan hati kita mengikuti kajian seperti ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan juga tentunya amal yang soleh yang diterima olehnya Rabbul Alamin sampai akhir hayat kita, dan Allah menutup hayat kita dengan husnul khatimah. Taib jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, kita masih dalam bab yang ke-12 dalam kajian rutin kita, yaitu kajian atau bahasan rutin membahas tentang kitab daripada Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, yaitu kitab Ighatsatu Al-Lahfan. Dan tentunya kita sudah melewati banyak keterangan dan juga penjelasan daripada beliau rahimahullahu taala, dan harapannya untuk kita murajaah dan mengulangi ya sesuai dengan waktu masing-masing, membaca ulang atau mendengar ulang atau mengingat-ingat ulang dari apa yang pernah disampaikan, karena tentunya apa yang beliau sampaikan dalam keterangan-keterangan beliau dalam bab ini dan juga bab-bab sebelumnya, dan bahkan juga bab-bab yang akan datang, ya tentu sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua, tentunya semasa hayat masih dikandung badan. Taib, jadi setelah beliau rahimahullahu taala menyebutkan pentingnya bab ini, yaitu bab ini menyebutkan atau beliau judulkan sebagai mengobati penyakit hati daripada syaitan. Mengobati penyakit hati daripada syaitan. Dan sebelumnya pernah kita ingatkan, dan juga dari keterangan beliau tentunya, bahwa penyebab keburukan yang ada pada manusia khususnya itu kan disebabkan dari dua hal, yaitu dari dalam dan juga dari luar. Dari dalam itulah yang dimaksudkan dengan nafs, jiwa yang asu, jiwa yang buruk, yang diistilahkan sebagai al-ammarah bisu. Kemudian ada yang kedua, yaitu pihak luar, itu tidak lain tidak bukan adalah asyaitan ar-rajim. Syaitan, baik syaitan dari golongan jin maupun syaitan dari golongan manusia. Dan syaitan yang merupakan penyebab luar daripada keburukan manusia, yang itulah menyebabkan manusia terjatuh ke dalam maksiat dan lain-lainnya daripada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya inilah yang sangat paling berbahaya, kata beliau rahimahullahu taala di sini. Ya tentu tidak mengenyampingkan dari penyebab dalam tadi, yaitu al-ammarah bisu, jiwa yang menyuruh kepada keburukan. Namun sesuai dengan penjelasan beliau sebelumnya dalam bab sebelumnya, al-ammarah bisu atau jiwa yang menyuruh kepada keburukan itu hendaknya terus dilawan dengan muhasabatu an-nafs, dengan mengecek diri secara langsung, introspeksi diri secara langsung. Sebab itulah sebelum tidur dibayang-bayang dulu apa yang pernah dilakukan di siang harinya. Itu salah satu cara introspeksi atau muhasabatun nafs, sehingga harapannya dengan itu penyebab yang disebabkan dari dalam diri insyaallah pelan-pelan akan hilang, ya tentu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dari luar, ya tentu tidak cukup dengan muhasabatun nafs, ya. Harus ada langkah-langkahnya. Sebagaimana kata beliau di sini, yaitu berlindung kepada Allah dari syaitan. Berlindung kepada Allah daripada asyaitan atau al-isti'adzah minasyaitan. Dan pernah kita sebutkan dari keterangan beliau makna daripada al-isti'adzah,
makna sekali lagi daripada al-isti'adzah yang diambil daripada kata a'udz, iyad dan seterusnya daripada keterangan-keterangan yang lain yang pernah disampaikan pada kajian sebelumnya. Kemudian beliau rahimahullahu taala mengkhususkan bahasan panjang lebar kaitannya dengan al-isti'adzah yang beliau nukil dari surah An-Nahl ayat 98 dan seterusnya yang kaitannya dengan al-isti'adzah minasyaitonir rajim. Di situ An-Nahl 98, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Bila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ya, tentu beliau nukilkan di sini karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau memerintahkan di sini untuk beristi'adzah, minta perlindungan kepadanya daripada gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk, terkhusus ketika membaca Al-Quran. Dan beliau jelaskan di sini kenapa kita harus beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hendak membaca Quran, karena memang Quran ini adalah sumber-sumber kebaikan, sumber-sumber manfaat bagi manusia di dunianya dan juga di akhiratnya. Sehingga sebagaimana kata keterangan beliau, kalau seseorang itu dipenuhi atau dikuasai sebelumnya oleh syaitanir rajim, maka tentu Al-Quran yang akan dibaca itu tak akan ada pengaruhnya. Jadi oleh karena itu kalau dah tidak ada pengaruh, maka dengan merajalela suka-sukanya syaitan tentunya mengalahkan manusia tersebut, sehingga ya menanglah syaitan. Oleh karena itu di sini perlulah kita untuk menghayati makna isti'adzah terkhusus ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Karena tadi kita sebutkan segala sumber kebaikan bagi kita semua adalah Al-Qur'anul Karim. Dan kita ketahui bersama bagaimana para ulama salaf terdahulu perhatian mereka kepada Al-Qur'anul Karim, dari hafalannya, dari rutin bacaan wirid mereka. Ya tentu ini menunjukkan betapa pentingnya kehidupan mereka, yaitu ulama-ulama terdahulu, ya, generasi zaman terdahulu terhadap Al-Qur'anul Karim. Dan kalau kita ingat, mungkin sebagian kita sering membaca itu ibaratnya gitu kan, bagaimanakah ibarat generasi terdahulu, ya, hubungan mereka dengan Al-Qur'an bagaimana? Sering kita mendengar, ya, dan itu ya mau tidak mau kita harus akui, ya. Jadi hubungan generasi terdahulu, ya, dengan Al-Qur'anul Karim itu ibarat hubungan kita dengan handphone sekarang ini. Gitu pernah kita membaca, ya, di salah satu ya media sosial lah, ya, di handphone, di internet. Itu ada benarnya dan bahkan bukan benar, ya, tapi juga fakta itu. Jadi ibarat hubungan generasi dahulu dengan Al-Qur'anul Karim, eratnya hubungan mereka itu ibarat eratnya hubungan kita dengan handphone di zaman sekarang. Ya, buktinya kemana-mana saja handphone kita selalu bawa, kita selalu baca. Bahkan wirid kita setiap hari, setiap saat sebelum tidur, ya, tengok-tengok dululah handphonenya gitu kan, ya, sebelum kita nyenyak dalam tidur. Itulah demikian. Jadi ya, harapannya dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk menjadikan Al-Qur'an ini lebih daripada handphone tersebut dan mengecualikan kita dari orang-orang yang tertipu dengan si handphone ini. Nah, taib. Jadi itu, ya. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan alasan-alasannya kenapa kita harus isti'adzah, yaitu a'udzubillah, membaca a'udzubillah minasyaitonir rajim, dan juga kalimat-kalimat yang lain gitu, ya, yang termasuk isti'adzah. Ketika membaca Al-Qur'an, kita pernah membaca alasannya dan beliau ini panjang lebar membaca alasannya, ya. Baik, itu kita baca saja apa yang beliau sebutkan daripada alasan-alasan ini dan kita berusaha memahami apa yang beliau sebutkan daripada alasan-alasan ini. Jadi kita pernah sebutkan alasan pertama dan juga alasan yang kedua, ya. Jadi alasan pertama kata beliau, Al-Qur'an adalah obat bagi apa yang ada di dalam dada. Nah, jadi intinya kalau obat itu, ya, apabila obat itu ingin menjadi obat yang mujarab, ya tentunya harus betul-betul melaksanakan langkah-langkah yang betul-betul sejalan
dengan yang memberikan obat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara apa? Mengosongkan hati lalu kemudian mengisinya dengan Al-Qur'an itu. Jangan sampai hati tersebut terlebih dahulu diisi oleh syaitanir rajim, sehingga tadi kita sebutkan, jadi Al-Qur'an itu tidak maksimal sebagai dawa, sebagai obat. Kemudian yang kedua adalah para malaikat dekat dengan para pembaca Al-Qur'an dan mendengarkan bacaan mereka, sebagaimana disebutkan dalam hadis Usaid bin Hudair. Saat ia membaca Al-Quran, tiba-tiba ia melihat sesuatu seperti kemah yang di dalamnya terdapat lampu-lampu. Dengan hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah malaikat. Dan ini masyhur dari karamah, ya, dari karamah daripada sahabi al-jalil Usaid bin Hudair radhiyallahu taala anhu, di mana beliau membaca Al-Quran lalu kemudian turun malaikat. Nah, poinnya adalah kalau malaikat, ya sungguh pun malaikat yang hakiki, maksudnya seperti case atau peristiwa yang terjadi pada Usaid bin Hudair itu, ya mungkin saja susah terulang, ya namanya karamah, yaitu langsung malaikat turun secara langsung di hadapannya gitu, ya. Dan ini adalah manusia pilihan Allah, dan tadi kita sebutkan ini termasuk karamah, yaitu cara Allah menunjukkan, Allah memuliakan hambanya. Taib. Ya tentu, ya tidak itu poinnya, ya. Poinnya adalah bahwa ketika kita membaca Al-Quran, ya para malaikat itu walaupun kita tidak melihatnya secara langsung, ya paling tidak dia turun menyaksikan yang namanya bacaan Al-Quranul Karim. Dan bahkan para ulama juga menyatakan bahwa ketika ada di majelis-majelis ilmu, para malaikat juga itu ada yang datang kepada majlis-majlis tersebut. Dan itu menunjukkan bahwa bacaan Al-Quran yang kita baca itu kan dihadiri oleh makhluk yang mulia, yaitu malaikat. Nah, tentu masuk akal sekali kalau kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, agar jangan sampai malaikat yang turun tadi itu tidak jadi turun, tidak jadi bersama kita gara-gara sudah dihadiri oleh syaitonir rajim tentunya. Dan kita boleh bayangkan, ya, apabila yang tadinya makhluk mulia yang turun, yang akan bersama kita, kemudian tidak jadi gara-gara makhluk yang terburuk bersama kita. Naudzubillah min dzalik. Jadi itu hal ini, ya tentu harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya, sehingga apabila kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim masuk ke dalam hati kita. Masuk ke dalam hati kita, ya kita betul-betul yakini bahwasanya kita bersama malaikat, dan betul-betul kita yakini bahwasanya ini kita akan mengambil faedah yang maksimal dengan Al-Quranul Karim, sehingga kalaulah kita telah melakukan hal ini, maka biidznillah ta'ala betul-betul Al-Quran itu menjadi syifa, betul-betul Al-Quran itu sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk tentunya. Ya cuma masalahnya tadi yang pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya hanya Al-Quran itu sebatas bacaan rutin saja, atau bahkan sebagian orang, ya tentu sebagian hanya untuk mengikuti musabaqah saja, atau sebagian gitu untuk hanya mendapatkan ijazah Quran saja gitu, ya sebatas hafalan saja. Nah, itu sebagian lah, ya, tidak semua orang. Tapi ya itu ada bentuk-bentuk yang tentu keliru, ya. Al-Quran itu tidak hanya dihafal saja, tapi kita pernah sebutkan dibaca, dihafal, difahami, kemudian diamalkan. Dan itu semua adalah nau' min anwa' at-tartil. Dan itu yang disebutkan para ulama sebagai macam daripada tartil di dalam Al-Quran. Jadi tartil Al-Quranul Karim mencakup 4 hal tadi: membaca, kemudian memahami, kemudian mentadabburi, lalu mengamalkan Al-Quranul Karim. Taib. Selanjutnya kata beliau, sedangkan syaitan adalah lawan dan musuh para malaikat. Karena itu pembaca Al-Quran diperintahkan memohon kepada Allah agar dijauhkan dari musuhnya, sehingga didatangi oleh para malaikat, dan dalam majlis tersebut tidak akan berkumpul antara para malaikat dengan syaitan. Nah, ini tentu masuk akal yang sebenarnya tadi kita sebutkan. Kemudian selanjutnya adalah ketiga, faedah daripada kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau at-ta'awudz minasyaitonirrajim. Kata beliau di sini, syaitan memperdaya pembaca Al-Quran
Syaitan memperdaya atau menipu ya. Syaitan menipu pembaca Al-Quran dengan berbagai tipu dayanya, sehingga membuatnya lupa daripada maksud Al-Quran. Yakni maksudnya apa? Merenungkan, mentadabburi, memahami dan mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang memfirmankan Al-Quran tersebut. Allah Subhanahu wa taala itulah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam Al-Quranul Karim, yang mana Allah telah selalu menunjukkan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi syaitan adalah musuh nyata bagi kalian. Sehingga yang namanya musuh dan syaitan dah memang mengakui hal itu, maka syaitan ini berusaha semaksimal mungkin untuk memperdaya dan menipu pembaca Al-Quran. Kemudian syaitan berusaha keras menghalangi antara hati pembacanya dengan maksud daripada Al-Quran, sehingga tidak sempurnalah pemanfaatan pembacanya terhadap Al-Quran. Karena itu ketika hendak membacanya disyariatkan agar ia memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Dan ini wadih maksud beliau rahimahullah Ta'ala, sebagaimana halnya pernah kita jelaskan di poin yang pertama daripada alasan atau kenapa kita membaca at-ta'awudz minasyaitonir rajim ketika membaca Al-Quran. Yaitu poinnya adalah ya agar kita terjauh daripada syaitan, karena memang si syaitan ini berusaha sekeras mungkin untuk menghalau manusia dari jalan-jalan yang kira-kira membawa manusia kepada kebaikan. Taib. Kemudian yang keempat, kata beliau rahimahullahu taala, keempat, pembaca Al-Quran itu berdialog, yaitu berbicara dengan Allah dengan firman-Nya. Itu ibaratnya ya. Ya, namanya Al-Quran kan kalamullah, yang kita yakini dan ahlu sunnah wal jamaah yakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, lafzan wa sautan, gitu, secara lafaz dan juga secara suara. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, kalau dah kita yakini itu adalah firman Allah, maka ketika kita membaca ayat per ayat daripada firman-Nya yang merupakan adalah kalamnya langsung, ya tentu itu kita sedang berbicara, walaupun ya tidak dijawab sih ya, tidak dijawab. Namun itu sedang kita membaca firman-Nya, maka ibarat kita sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidaklah Allah mengizinkan sesuatu sebagaimana Allah mengizinkan kepada nabinya untuk berlagu, yaitu bernada dengan Al-Quran. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, malam yataghanna bil Quran falaysa minna, barang siapa yang tidak bernada dalam membaca Al-Quran bukan dari golongan kami, kata Nabi SAW. Dan ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu membacanya, cara membacanya lain daripada yang lain. Dan ini menunjukkan bahwasanya dia adalah kalamullah yang membedakan antara kalam-kalam yang lain. Bahkan dengan hadis Nabi SAW. Kata beliau Imam Ibnu Qayyim, sedangkan syaitan bacaannya adalah syair dan lagu. Karena itu pembaca diperintahkan agar mengusir syaitan dengan memohon perlindungan saat bercengkrama, saat berhubungan dengan Allah dan ketika Allah mendengarkan bacaannya. Ini kalau kita sedikit merenungi ucapan beliau, ini sebenarnya maknanya mendalam sekali ya, terutama dalam kehidupan kita di zaman akhir zaman sekarang ini, yaitu Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian kita diminta oleh Allah untuk berta'awudz, minta perlindungan kepadanya daripada syaitanir rajim, karena kita akan membaca dan kita akan sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian kata beliau mengingatkan, sedangkan syaitan itu kalamnya, ya, kemudian senandungnya itu adalah katanya di sini syair dan lagu, nyanyian, lagu-lagu dan nyanyi-nyanyian. Ya tentu syair-syair, lagu-lagu ya tentu lagu-lagu atau syair-syair yang mengandung maksiat dan seterusnya. Kemudian nyanyian, ya tentu yang dimaksud di sini adalah alat-alat musik dan seterusnya. Nah, itu di zaman kita sekarang ini ya tentu merajalela ya, merajalela.
Dan ya banyak syubhat ya di akhir zaman ini, bahwa apabila ingin anaknya cerdas, pandai gitu ya, maka dianjurkan bagi ibu-ibu ya ibu-ibu bahkan ketika dia hamil gitu ya, untuk memperdengarkan anaknya nyanyi-nyanyian, musik dan seterusnya. Dan bahkan nanti sudah lahir masih balita ya, itu diperdengarkan terus sehingga otaknya berjalan dan seterusnya. Ini syubhat namanya ya. Tadi beliau nyatakan di sini bahwasanya senantiasa syaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga malaikat-malaikatnya itu senantiasa bertentangan. Jadi bagaimana mungkin gitu ya, hal-hal yang disukai oleh syaitan itu akan menjadikan orang itu cerdas, menjadikan orang itu pandai. Ya mungkin saja pandai dalam arti kepandaian versi mereka ya, versi mereka. Tapi kepandaian yang versi yang kita maksudkan, yang kita inginkan adalah at-tafaqquh fid din, kemudian hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqih fid din. Itulah kita punya standar, kita punya ukuran. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan, ingin dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orangnya akan diberikan pemahaman di dalam agama. Maka pemahaman di dalam agama, kemudian mengamalkan agama tersebut, ini adalah ukuran kecerdasan. Ini adalah ukuran kepandaian. Karena kepandaian yang kita maksud adalah kepandaian yang diiringi dengan kebaikan. Itu dia. Tapi kalau hanya kepandaian saja tanpa diiringi dengan kebaikan, yaitu kebaikan di dunia dan juga di akhirat, ya tentu ini kepandaian yang sia-sia gitu kan. Betapa banyak orang-orang ateis itu yang pandai, yang menemukan inilah, yang mencipta inilah, benda inilah, alat inilah, menemukan teori inilah, teori itulah, tapi kepandaiannya tidak sejalan dengan atau tidak berjalan dengan kebaikan, tidak ada kebaikan untuknya. Jadi untuk apa mati pandainya luar biasa seperti itu, namun kematiannya dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak percaya, bahkan tidak percaya dengan Tuhan, ateis. Jadi kebaikan yang kepandaian yang inikah yang diinginkan oleh mereka-mereka itu, yang tadi sampai disebutkan agar supaya anaknya pandai, perdengarkanlah dia musik-musik yang misalnya apalah gitu. Itu kan sama sekali tidak sejalan dengan kita punya manhaj, dengan kita punya jalan hidup sebagai seorang muslim. Dan beliau mengingatkan hal ini ya, bahwasanya kalamullah adalah Al-Qur'an. Maka kenapa kita at-ta'awudz minasyaitonir rajim ketika membaca kalamullah? Karena syaitan itu agar hilang kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, lain halnya ketika bernyanyi, ketika bersenandung dengan yang tadi nyanyian-nyanyian, itu tidak perlu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Memang syaitannya memang sudah ada di situ. Ya, sudah ada di situ. Oleh karena itu ya sangat-sangat kita herankan masih juga ada orang-orang yang menghalalkan nyanyi-nyanyian, senandung-senandung, musik dan seterusnya itu. Ya karena memang itu disukai oleh syaitan. Dan mustahil orang itu akan mentadabburi gitu ya, mentadabburi syariat Allah Subhanahu wa taala melalui nyanyian-nyanyian seperti itu atau senandung-senandung yang diiringi oleh alat-alat seperti itu. Mustahil. Kalaupun dia akan menjadi konon baik, ya baiknya seperti itulah, standarnya seperti itulah. Nanti ujungnya joget-joget gitu kan. Dan seterusnya yang ya jamaah semua ya tahulah orang-orang seperti itu. Baik. Kemudian yang kelima kata beliau, Allah mengabarkan bahwasanya tidaklah dia mengutus seorang rasul atau nabi pun kecuali jika ia mempunyai suatu keinginan. Syaitan memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan-keinginan itu. Para salaf sependapat bahwa maknanya yaitu jika membaca Al-Quran maka syaitan menggoda sepanjang bacaannya. Kata beliau, jika demikian itu yang mereka lakukan terhadap para rasul alaihi wassalatu wassalam, maka bagaimana pula dengan orang-orang selain mereka. Karena itu syaitan membuat salah pembaca Al-Quran
merancukannya dan menggodanya sehingga lisannya keliru membaca atau mengusik akal dan hatinya, mengganggu akal hatinya. Taib. Jadi yang kelima ini beliau mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dan dilihat di situ surah Al-Hajj ya, ayat 52 sampai 54 itu, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi melainkan jika ia mempunyai suatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Nah, keinginan itu sebagian menafsirkan adalah ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau para nabi, para rasul itu ketika membaca Al-Qur'an rupa-rupanya syaitan pun berusaha untuk menggodanya gitu ya. Dan bahkan padahal kita mengetahui bagaimana kedudukan para anbiya, para nabi, para rasul dalam keimanannya, dalam tauhidnya, dalam akidahnya gitu. Dan setan ya pasti tahulah gitu kan keimanan para nabi, para rasul yang kuatnya bagaikan sesuatu yang keras yang tak terhingga gitu kan, yang menancap kuat sedemikian rupa. Namun itu tidak melemahkan semangat setan untuk menggoda para nabi, para rasul. Itu bayangkan makhluk atau hamba Allah yang paling tinggi kedudukannya, para nabi dan para rasul, setan pun tidak pernah goyah dalam semangatnya untuk menggoda mereka. Nah, itu kata beliau, itu apabila bagi para rasul. Nah, bagaimana dengan kita gitu kan? Yang tentunya iman kita ya jangan sebutlah, malu-malu sendirilah kita kan. Ya tidak perlulah mungkin setan itu menggunakan jurusnya yang tingkat tinggi lah gitu ya. Ya, untuk mengalahkan kita. Jadi maknanya apa? Maknanya kita sebenarnya harus lebih dituntut untuk betul-betul minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau Rasul saja minta perlindungan, nah apalagi kita gitu. Jadi kayak itu kalau kita tidak mempelajari makna-maknanya, kemudian malas dalam menuntut ilmu, itu maknanya kita secara tidak langsung telah meremehkan musuh kita. Nah, bagaimana seseorang yang bertanding ya, lalu kemudian meremehkan musuhnya? Nah, itu jangan-jangan dia sebelum bertanding sudah kalah duluan. Nah, karena orang yang meremehkan biasanya itu tidak maksimal dalam persiapan. Ya begitulah ibarat orang-orang yang malas dalam menuntut ilmu agama, malas mengikuti kajian-kajian, itu ibaratnya apa? Ibaratnya mereka menanglah ya dalam gangguan-gangguan syaitonir rajim ini. Nah, itu dia. Dan itu salah satu juga di antara tipu-tipu syaitan di dalam diri manusia. Maka hati-hatilah. Sebetulnya sering kita ingatkan kepada kita semua ya, selama ada kesehatan, selama ada kesempatan, maka selama itu terus cari tempat majelis-majelis ilmu yang di situ boleh kiranya kita menambah ilmu agama kita, dan itu harapannya sebagai bekal kita dalam kehidupan ini sampai akhir hayat tentunya. Kemudian keenam kata beliau, syaitan sangat bersungguh-sungguh sekali dalam menggoda manusia saat ia berkeinginan melakukan kebaikan atau ketika berada di dalamnya. Syaitan berusaha keras agar hamba tersebut tidak melanjutkan perbuatan baiknya. Dalam Sahihain, itu Bukhari dan Muslim, disebutkan Nabi SAW bersabda bahwasanya syaitan meloncat di atasku tadi malam. Ya ingin agar aku berhenti dari sholatku. Nah, ini bayangkan, Nabi saja diperlakukan begitu ya oleh syaitanir rajim. Maknanya syaitan ini sangat-sangat bernafsu ya, bersemangat ya untuk melumpuhkan para anbiya, para rasul ya, dengan sekuat tenaganya demikian. Nah, umatnya ya tentu lebih semangat lagi dia. Ya cuma perbedaannya adalah ya tadi, tidaklah perlu jurus-jurus tinggi gitu. Nah, itu kita perlu sadar bahwa inilah gerakan-gerakan syaitan. Jadi berusaha untuk mencegah manusia untuk melanjutkannya dari perbuatan atau perjalanannya menuju hal-hal yang baik. Ya lagi-lagi kita ingatkan, misal seperti ini, kajian-kajian seperti ini dan juga di tempat-tempat yang lain, itu kan Nabi udah jelas-jelas hadisnya, selalu itu dikutip oleh panitia-panitia yang mengundang kajian. Man salaka tariqan gitu. Itu kan udah
sering dikutip atau dinukil hadis tersebut, yaitu barang siapa yang menuntut ilmu gitu kan, menempuh jalan menuju ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Nah, kalau kita kaitkan dengan poin yang keenam, syaitan sangat-sangat bersungguh-sungguh sekali dalam menggoda manusia saat ia berkeinginan melakukan kebaikan. Itu tidak heran, jangan heran, banyak di antara orang-orang yang kandas di tengah jalan dalam menghadiri majelis ilmu. Ya kenapa? Karena majelis ilmu itu adalah jalan menuju surga. Nah, syaitan rajim paham? Ya kalau keinginan seorang itu mulus saja ya dalam kehidupannya melakukan kebaikan, kemudian mulus saja dalam misal menuntut ilmu ya, maka itu kita patut curigai setannya, jangan-jangan setannya sedang sakit. Ya, kita patut curiga itu. Tapi tidak demikian, tidak ada istilah setan sakit ya. Tidak ada istilah. Sebab itulah selalu mengintai. Kata beliau, karena itu semakin baik dan bermanfaat suatu perbuatan dan semakin dicintai oleh Allah, maka syaitan semakin besar penentangannya padanya. Dan ini kalimat yang bagus sekali dari beliau rahimahullahu taala. Wa kullama kana al-fi'lu anfa' lil 'abdi wa habba ila Allah kana i'tiradu syaitan lahu akthar. Ini ya diingat-ingat saja nih ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi kalau semakin besar nilai ibadahnya, maka semakin besar upaya syaitan untuk mencegahnya. Itu dia. Ya contoh tadi baca Quran. Baca Quran adalah mengambil manfaat besar daripada Al-Qur'an ya. Tentu upaya syaitan untuk menepis atau untuk mencegah seseorang untuk membaca Quran itu lebih besar, dengan menggodanya, dengan melalaikannya gitu kan. Baru berniat baca Quran, udah niat kuat masya Allah gitu kan, namun tiba-tiba lagi-lagi si handphone ini berdering pula tuh, tiba-tiba berdering, entah apa deringannya, terus ditengoknya gitu, dibukanya, oh ya si fulan ternyata miss call. Jam berapa miss callnya ya? Jam sekian gitu. Di scroll lagi, dan scroll. Ada itu udah mulai masuk ya. Kemudian ada scrollnya pula buka lain lagi, Yang tadi niatnya baca Quran udah hilang dah. Gitu. Ya itu bentuk ringan ya. Bagaimana syaitan itu mencegah seseorang mencapai kepada tujuan kebaikan. Itu kalau kita kiaskan lagi dengan majelis ilmu ya, tentu hadirin semua ya, jamaah semua lebih pandai mengkiaskan lah, gitu kan? Bagaimana bentuk-bentuk syaitan menghalangi langkah-langkah kita untuk menuju majelis ilmu. Banyak sekali. Sebab itulah ini kaidah ungkapan yang beliau sebutkan ini selalu diingat ya. Jadi wa kullama kana al-fi'lu anfa' lil 'abdi wa habbu ila Allah kana i'tiradu syaitan lahu akthar. Jadi semakin besar nilai ibadah, nilai manfaat yang akan didapatkan oleh seorang hamba dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lebih besar pula upaya syaitan, semangat syaitan untuk mencegah hamba tersebut mencapainya. Taib. Kemudian kata beliau dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Sabrah bin Abil Faqih bahwasanya ia mendengar Nabi SAW bersabda, inna syaitan qa'ada libni Adam bi'atruqihi, sampai akhir hadisnya. Dan dilihat maknanya itu ya, sesungguhnya syaitan menghadang anak Adam dengan berbagai jalan. Ia menghadangnya dengan jalan Islam, sehingga ia berkata, apakah engkau masuk Islam dan meninggalkan agamamu serta agama bapak nenek moyangmu? Ini bagi orang yang mau masuk Islam lah ya. Ini cara setan. Kalau mau masuk Islam, dihembuskannya macam nih. Kenapa pula masuk Islam gitu kan? Nanti miskin lah gitu kan? Ditinggalkan kawan-kawannya, bahkan orang tuanya dan seterusnya. Kalau udah masuk Islam juga, setan lain lagi. Lalu anak Adam itu menolaknya sehingga masuk Islam. Ini ceritanya masuk Islam. Selanjutnya syaitan menghadangnya dengan jalan hijrah. Saya berkata, apakah engkau akan hijrah dan meninggalkan tanah air dan langitmu
Sesungguhnya perumpamaan orang hijrah adalah seperti kuda sepanjang masa. Ini hijrah kan lebih naik lagi levelnya, tingkatnya lebih naik lagi, nilainya lebih lagi. Tadi setelah masuk Islam, kemudian ibadah yang tinggi. Semakin tinggi, semakin lihai syaitan di dalam menghalang anak Adam. Kemudian anak Adam itu menolaknya dan berhijrah. Ya, terus. Kemudian lalu syaitan menghadangnya lagi dengan jalan jihad. Dan itu adalah jihad dengan jiwa dan harta. Syaitan berkata, engkau berperang dan engkau akan terbunuh. Selanjutnya istrimu dinikahi orang lain dan hartamu dibagi-bagi. Beliau bersabda, ia pun menolaknya dan pergi berjihad. Ini itu bayangkan. Ini hembusan-hembusan yang kira-kira bocoran. Namun ya tentu hembusan-hembusan semacam ini tidak ada langsung seperti orang dibisikkan gitu kan. Kalau malah dibisikkan kita lari malah. Siapa nih suaranya gitu kan. Ya, namun ya seperti tadi, mau baca Quran berdering pula handphonenya. Baca Quran tidak berdering tapi tiba-tiba di depannya handphonenya, atau tiba-tiba kangen ya, rindu handphonenya. Ya ada orang tuh rindu handphonenya. Karena udah lama gitu tidak menyentuhnya, mana ya handphone kita gitu kan. Miss call gitu. Bukannya yang di miss call Al-Quran tapi rupanya handphonenya. Taib kata beliau, maka syaitan senantiasa mengintai manusia pada setiap jalan kebaikan. Kata beliau di sini menukilkan Mansur berkata daripada Mujahid rahimahullah, Mujahid bin Jabr Al-Makki, murid daripada Al-Imam atau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Tidaklah sekelompok kawan keluar daripada Mekah kecuali iblis berbekal seperti bekal mereka. Ini ibaratnya demikian. Tidaklah sekelompok kawan, masih orang-orang, keluar ke Mekah, maksudnya menuju Mekah. Ya tidak lain menuju Mekah biasanya untuk ibadah ya, untuk haji atau menuntut ilmu gitu. Ya jarang pergi ke Mekah gitu kan. Jarang orang pergi ke Mekah lalu kemudian ditanya, kemudian dijawab, kenapa pergi Mekah? Bisnis gitu. Jarang. Ya paling haji, umroh gitu kan. Makanya ini beliau umpamakan demikian. Tidaklah sekelompok orang pergi ke Mekah kecuali iblis berbekal seperti bekal mereka. Ini kata tadi sejalan dengan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi kalau bekal ikhlasnya pergi ke Mekah untuk haji dan umroh itu besar gitu, maka besar pula bekal iblis untuk itu. Tapi kalau bekal seseorang atau ikhlasnya seseorang, dari bekal ikhlas, bekal ilmu seseorang pergi ke Mekah untuk haji dan umrah itu sedikit, maka sedikit pula bekal syaitanir rajim. Ya bagaimana mungkin dikatakan bekalnya banyak, walaupun bekal dari segi materi banyak ya, tapi susah untuk dikatakan bekalnya banyak. Ya karena niatnya awalnya dari negerinya pergi ke Mekah, niatnya untuk supaya konten ya, konten YouTube-nya lah atau konten TikTok-nya lah gitu. Ya umroh sajalah, umroh ya memang umroh gitu kan. Namun kan di situ banyak yang boleh dikonten gitu kan. Ada Ka'bahnya, ada Zam-Zamnya, ada macam-macam lah kontennya. Itu bekalnya ini orang sedikit. Setan pun aman lah. Tidaklah begitu bekalnya banyak gitu kan. Sekedar dicuil saja udah memang memang asalnya mengonten gitu kan. Itu maknanya bekalnya sedikit. Tapi kalau ada orang misalnya sudahlah ikhlas lillahi ta'ala, kemudian sebelumnya manasik haji, menuntut ilmu dan seterusnya agar haji dan umrohnya itu sesuai sunnah. Ini bekalnya banyak juga nih. Karena konten orang ini tidak mempan gitu kan. Ya foto-foto pun handphonenya disembunyikannya begitu. Ini syaitan pun putar otak untuk mengalahkannya. Lah begitulah kira-kira. Taib. Selanjutnya dia senantiasa mengintai apalagi saat membaca Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya agar memerangi musuh yang menghalangi jalannya tersebut. Dan pertama kali agar berlindung kepada Allah lalu baru membacanya. Sebagaimana seorang musafir jika ada yang mencegatnya di jalan, ia akan berusaha menolaknya. Baru kemudian meneruskan perjalanannya. Begitulah. Umpamanya bosnya Al-Quranul Karim adalah tujuan kita gitu kan. Sehingga kalau ada hal-hal yang mencegah kita ya tentu kita berusaha menolaknya terlebih dahulu. Jadi sebelum menolaknya ya kita berusaha untuk berlindung dulu supaya tidak jumpa dengan hal-hal yang
menghalangi jalan kita. Kemudian yang ketujuh, bahwa berlindung kepada Allah sebelum membaca adalah pertanda dan peringatan bahwa yang akan datang setelah itu adalah Al-Quran. Karena itu tidak disyariatkan isti'adzah sebelum membaca bacaan-bacaan yang lain. Maka isti'adzah merupakan pendahuluan dan peringatan kepada para pendengar bahwa yang akan dibaca adalah Al-Quran. Nah, ini juga poin yang bagus daripada beliau mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, apalagi kita dengan bernada, maka itu kita seakan-akan sedang muqaddimah, mempersiapkan diri bahwa apa yang setelah a'udzubillah itu adalah firman Allah. Sehingga ya kita bersiap-siap lah gitu kan. Maksudnya itu beliau mengingatkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini tidak disunahkan pada bacaan-bacaan yang lain. Tidak disunahkan. Ya, misal hadis Nabi misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baca innamal a'malu binniyat. Nah, ini ya tadi tidak disyariatkan, tidak disunahkan. Kalau dia terus menerus seperti itu ya masuk kepada bid'ah larinya. Mereka itu ini adalah persiapan. Ya penting persiapan diri gitu kan untuk membaca Al-Qur'an, karena sejauh mana persiapan orang, sebanyak apa persiapan orang, sejauh itu juga kemungkinan dia mengambil manfaat. Tapi kalau tidak mempersiapkan diri ya ketika membaca Al-Qur'an, ya susah untuk mengambil manfaatnya. Sambil baring-baring gitu baca Quran. Nah, itu ya tidak samalah dengan orang yang betul-betul misalnya duduk lalu kemudian membaca, tidak samalah. Nah, itu ukuran perbandingan persiapan itu sangat-sangat berpengaruh di dalam hasil maksimal ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian disebutkan di sini dalam Musnad Imam Ahmad, di sini waqad qala Ahmad ibn Hanbal fi riwayati. Jadi kata beliau dalam Musnad Imam Ahmad, ia berkata jika Nabi SAW berdiri untuk sholat, beliau membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah. Lalu beliau membaca a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi ini diriwayatkan di sini dari Imam Ahmad, Nabi SAW ketika hendak atau ketika beliau membaca doa iftitah, dan ini tepatnya setelah selesai doa iftitah. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala bahwa Nabi SAW setelah membaca doa iftitah, beliau di akhir beliau sebelum membaca Al-Fatihah, beliau menyebutkan a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi sebelum membaca Al-Fatihah, beliau membaca ini. Nah, ini ada kaitannya juga tadi kalau kita sebelum membaca Al-Qur'an gitu kan. Sebelum membaca Al-Qur'an, Al-Fatihah, terlebih lagi ketika ketika sholat, itu kan lebih lagi kita harus mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, kita akan membaca Quran yaitu Al-Fatihah. Yang kedua, memang kita dalam keadaan yang perlu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan karena kita dalam keadaan sholat. Jadi kata beliau di sini, inilah bacaan Nabi alaihi salatu wasallam. Kata beliau di sini tafsir hadis di atas dikatakan, jadi maksudnya di sini adalah beliau ingin menyampaikan sekarang atau menjelaskan apa makna a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi kalau a'udzubillahi minasyaitonir rajim kan sudah ya. Ini tambahannya itu. Jadi perhatikan di situ tafsir hadis di atas, maksudnya makna hadis di atas yang tadi dibaca adalah min hamzihi. Hamz itu disebutkan di situ bisikannya. Maknanya adalah al-muta, yaitu as-sara, kegilaan. Seperti orang yang kerasukan. Sebagaimana halnya Allah sebutkan kepada orang-orang yang
memakan riba, makan riba itu diibaratkan orang yang kena penyakit sawan. Nah, seperti itulah, ya tidak sadarkan diri demikian. Maka itu makna hamzihi dari sebagian tafsiran para ulama. Kemudian nafkhihi, tiupannya, nafkh. Begitu, tiupannya atau was-was yang dia sampaikan. Maknanya kesombongannya. Jadi ditafsirkan oleh para ulama nafkhihi, tiupan, itu makna bahasanya. Lalu kemudian ditafsirkan oleh para ulama kesombongannya, kesombongan syaitan. Dari bisikannya hamzihi, wa nafkhihi, kesombongannya. Kemudian nafthihi, hembusannya, maknanya syair. Jadi diperhatikan di situ, ini tafsiran atau makna yang disebutkan oleh para ulama. Dari segi bahasanya sudah jelas ya, nafakh dengan nafath. Kalau kita baca di situ min syarrin naffatsati fil 'uqad, nafath di situ. Itu kan berlindung daripada tukang-tukang sihir perempuan. Tapi kenapa disebut nafath? Jadi nafakh dengan nafath ini sama-sama tiupan. Sama-sama tiupan. Tapi kalau tiupannya nafakh itu tidak diiringi dengan dengan liur ya. Jadi gitu saja. Tapi kalau ada liurnya keluar, maka itu nafath namanya. Nafath. Kenapa tukang-tukang sihir disebut tadi min syarrin naffatsati fil 'uqad itu disebut nafath? Karena memang kebanyakannya tukang sihir kan kita lihat dia kalau udah jampi-jampi betul ya. Gitu udah, aduh ikutan kita nih. Ya, gitu dia, ukurannya demikian. Jadi kenapa demikian ya? Karena kebanyakan tukang sihir gitu. Itu maka disebut nafath. Jadi nafakh dengan nafath sama-sama tiupan. Sama-sama tiupan. Oleh karena itu ditafsirkan oleh para ulama, tiupan yang pada nafakh itu adalah kesombongan syaitan. Kemudian tiupan yang nafath itu adalah syair, kata mereka, syairnya. Ya, syairnya apa? Maksud syair di sini adalah semua godaan-godaan syaitan yang menipu manusia, yang diakibatkan dari perbuatan syaitan yang merubah kebatilan merubah kebenaran menjadi kebatilan, dihiasinya kebatilan-kebatilan sehingga kebatilan tadi itu dianggap kebenaran. Nah, itu bagian daripada nafathnya syaitan. Coba kita lihat lagi, beliau akan menukilkan lagi tafsiran-tafsiran para ulama yang lain. Sehingga kita ingat kaedahnya ya sebelum kita baca, setiap tafsiran atau setiap makna yang disebutkan oleh para ulama tentang tafsir daripada suatu lafaz, baik lafaz Al-Quran maupun lafaz hadis, apabila tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain, maka semua makna kita ambil. Ya, kalau kita lihat di sini semua makna yang beliau sebut tidak ada yang bertentangan dengan dalil, sehingga semua makna dibolehkan dan bahkan untuk kita tadabburi semuanya. Kemudian kata beliau di sini menukilkan surah Al-Mu'minun ayat 97-98, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepada Engkau yang Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku, kedatangan syaitan tentunya daripadaku. Di situ disebut kita berlindung dari hamazat. Jadi hamazat ya semua gangguan-gangguannya termasuk hamazat. Kata beliau di situ hamazat adalah bentuk jamak dari kata hamzatun yang asal maknanya katanya adalah mendorong. Dan yang sesungguhnya ia adalah mendorong dengan pukulan yang menyerupai tikaman. Karena itu ia adalah dorongan tertentu, bukan dorongan biasa. Maka hamzatus syayatin adalah dorongan para syaitan dengan bisikan-bisikan dan penyesatan mereka ke dalam hati. Ini terjemahnya sudah bagus ya, sudah bisa difahami, sudah boleh difahami nih. Jadi hamzatus syaitan itu adalah semua bentuk gangguan-gangguannya untuk memperdayai manusia sehingga terjatuh ke dalam yang diinginkannya, yang diinginkan syaitan.
Kemudian kata beliau, Ibnu Abbas dan Al-Hasan berkata, hamzatus syayatin adalah berbagai godaan dan bisikan-bisikan mereka. Ya, sama tadi. Kemudian hamzat di sini ditafsirkan dengan nafkhun, yaitu tiupan, dan nafthun, hembusan, sama juga tiupan, namun perbedaannya tadi dah kita sebutkan. Dan hal ini adalah pendapat Mujahid. Tadi kita sebutkan Mujahid bin Jabr Al-Makki, murid daripada Ibnu Abbas. Lalu ditafsirkan pula dengan pencekikan, yakni hal yang menjadikan mereka seperti mengidap penyakit gila. Nah, tadi dia sebagian para ulama menyebut hamzah itu adalah dorongan. Nah, kemudian dorongan yang tidak biasa sehingga menyebabkan orang itu tidak sadarkan diri, seumpama orang penyakit gila. Ya, tadi disebut penyakit ayan. Dan secara zahir makna hamzun dalam hadis di atas adalah suatu jenis godaan yang berbeda dengan nafkhun dan nafthun. Karena ya seperti kaidah ya, bahwa setiap lafaz yang ada dalam dalil-dalil baik Al-Quran dan Sunnah itu apabila disebutkan satu persatu dalam satu teks maka memiliki makna yang berbeda-beda. Makna yang berbeda-beda. Tapi kalau hanya satu saja maka itu mencakup seluruhnya. Ya, contoh misalnya dalam surah Al-Mu'minun tadi kita bacakan. Kan kita di situ disebutkan Allah wa qur rabbi, dan katakanlah ya Tuhanku, a'udzubika min hamazatis syayatin, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan setan. Kan hanya disebut hamazat di situ. Kalau satu saja disebutkan makna masuk di situ, nafakhnya masuk, kemudian nafathnya pun masuk. Tapi di dalam hadis tadi, hadis doa istiftah, semua disebut. Hamzahnya disebut, nafakhnya disebut, nafathnya disebut. Berarti satu-satu memiliki makna. Tadi sebagiannya sudah disebutkan maknanya. Dari kesombongannya tadi disebutkan, dari bisikannya dan seterusnya. Taib, kata beliau, boleh atau bisa juga dikatakan kalimat hamzatus syayatin jika disebutkan sendirian maka termasuk di dalamnya semua bentuk godaan syaitan kepada anak Adam. Tadi dah kita sebutkan. Tetapi jika disebutkan bersama-sama dengan kata nafkhun dan nafthun maka ia adalah bentuk godaan yang khusus. Tadi kita sebutkan. Kemudian Allah berfirman, wa a'udzubika rabbi an yahdurun, dan aku berlindung pula kepada engkau ya Tuhan dari kedatangan mereka, dari kehadiran mereka. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun, dan aku berlindung kepadamu ya Rabb an yahdurun, dari kehadiran mereka, kehadiran syaitan-syaitan ini. Sebab itulah sebelum diganggu oleh syaitan ya minta perlindungan dulu. Itu kenapa dosa orang yang datang kepada dukun ya, dosa orang yang datang kepada bahasanya orang pintar ya, orang pandai, apalagi yang itulah gitu. Kenapa demikian? Karena memang setan sudah hadir di situ. Setan, sedangkan Allah menyebutkan wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari kehadiran setan. Gitu. Nah, bagaimana mungkin seorang muslim, seorang mukmin yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah datang kepada si dukun-dukun itu, yang mana si dukun-dukun itu memang berkawan dengan syaitan yang sudah hadir di situ. Kan tidak masuk akal. Taib. Kemudian kata beliau, Ibnu Zaid berkata, maksud an yahdurun dalam surah Mu'minun ini adalah maksud datang kepadaku saat aku membaca Al-Quran. Ini Ibnu Zaid mengatakan kita berlindung kepada Allah dari kehadiran syaitan saat membaca Al-Quran. Kemudian diriwayatkan oleh beliau, Al-Kalbi berkata, itu Ibnu Zaid diulangi ya, Ibnu Zaid berkata maksudnya datang dalam segala urusanku. Kemudian Al-Kalbi berkata ketika membaca Al-Quran. Kemudian Ikrimah berkata maksud datang kepadaku saat dalam sakratul maut, dalam kehidupan. Ini semua tadi disebutkan, ini semua tidak bertentangan dengan dalil, maka semua ini masuk ke dalam makna an yahdurun, yaitu kita berlindung dari kehadiran syaitan baik ketika membaca Quran, ketika sakratul maut, atau semua urusan-urusan yang lain.
Kata beliau, dari sini makna isti'adzah mengandung permohonan agar segenap syaitan tidak menggoda dan mendekat kepadanya. Allah menyebutkan ayat tersebut tentang perintah isti'adzah setelah firman-Nya, idfa' billati hiya ahsan as-sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Kemudian kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Ini beliau akan menerangkan lebih dalam lagi ya, seputar a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian nanti kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini innahu sami'un alim. Innahu sami'un alim. Jadi kita lihat saja ya, mohon kesabarannya saja ya dalam mengikuti. Taib. Jadi kata beliau, kita ulangi, dari sini makna isti'adzah mengandung permohonan agar segenap syaitan tidak menggoda dan mendekat kepadanya, maksudnya kepada kita. Allah menyebutkan ayat tersebut tentang perintah isti'adzah setelah firman-Nya, idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Surah Al-Mu'minun ayat 96. Jadi ini kalau kita lihat ayat 96 nih. Jadi Allah menyebutkan idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Lalu kemudian baca ayat yang 97 98 di halaman sebelumnya. Lalu kemudian Allah menyebutkan wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepada Engkau dari kedatangan mereka kepadaku. Taib. Dilihat dan diperhatikan penjelasan beliau. Allah memerintahkan manusia agar menjaga diri dari kejahatan syaitan-syaitan manusia dengan menolak perbuatan buruk mereka kepadanya dengan sesuatu yang lebih baik, dan menolak kejahatan syaitan dari golongan jin dengan isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah dari mereka. Taib. Jadi di sini ayat surah Al-Mu'minun 96, Al-Mu'minun 97, diperhatikan penjelasan beliau. Al-Mu'minun 96 itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bagaimana kita cara menjauhkan diri dari godaan syaitan yang berbentuk manusia. Dan tadi kita sebutkan kan syaitan itu kan minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Nah, Al-Mu'minun 96, idfa' billati hi ahsanus sayyi'ah. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Itu menolak dengan cara yang terbaik, dengan cara yang hikmah, itu adalah salah satu di antara cara-cara terjauh daripada godaan syaitan yang berbentuk manusia. Menolaknya, menjauhkan, menepi gitu, jangan mendekat. Kalau udah kita tahu, ini manusia, ini orang ini tak betul. Mungkin kawan kita gitu kan, kita tahu nih kawan kita nih selalu mengajak kita ke keburukan. Kita tahu kawan kita nih malas. Kita tahu kawan kita ini macam-macam lah perbuatannya ya. Bagaimana caranya? Kita tak mampu nasihat ya, menjauhkan diri. Baik. Lalu kemudian Allah beritahu dalam surah Al-Mu'minun 97 cara menjauhkan diri daripada syaitan yang berbentuk jin, yaitu berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaitan antara dua ayat yang beliau sampaikan. Kemudian kata beliau, semakna atau senada dengan ayat di atas adalah firman Allah, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, kebaikan, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Ini berpaling lagi sama dengan tadi, menolak, berpaling kan semakna. Jadi cara kita menjauhkan diri dari jenis syaitan manusia adalah berpaling, adalah menolaknya dengan cara yang hikmah. Jangan coba-coba merasa pandai.
Jangan coba-coba merasa nanti ya apa salahnya kita datang situ kan. Ya yang baiknya kita ambil lah gitu kan. Yang buruknya ya kita tidak ambil. Itu klasik ya alasannya. Rupa-rupanya itu salah. Metodenya salah itu. Jadi Al-Quran dah nyatakan ini. Serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Orang bodoh. Ya tadi kita sebutkan. Pandai yang kita maksudkan apa? Cerdas yang kita maksudkan apa? Kan tadi. Berarti lawan daripada cerdas yang kita maksudkan adalah bodoh. Berarti bodoh yang kita maksudkan adalah ya tadi. Tidak memahami agama. Lalu kemudian tidak mengamalkan agama. Walaupun pandainya minta ampun, walaupun title-nya itu banyak, ada S-nya banyak ya, kalau bahasa kita S1, S2, S3, LC lah, apalah namanya itu, ya. Atau misalnya doktor dan seterusnya, tapi kalau masuk ke dalam kebodohan menurut agama, maka itu bodoh. Maka itu bodoh. Maka itu berpalinglah dari orang-orang yang demikian. Maka tidak ada istilah, kalau udah orang itu bodoh, menurut agama, jahil menurut agama, tidak ada istilah. Nantilah kita saring-saring, begitu kan? Yang baik kita ambil, yang buruk ya kita tidak ambil lah. Itu keliru metodenya. Baik, kemudian Allah memerintahkan kepada hambanya agar menolak kejahatan orang-orang bodoh dengan berpaling dari mereka. Kemudian memerintahkan mereka dalam menolak kejahatan syaitan dengan isti'adah daripadanya. Dan itu dapat kita baca pada kelanjutan ayat di atas. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Surah Al-A'raf ayat 200. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini syaitan yang berbentuk jin. Kemudian kata beliau senada, yaitu semakna dengan ayat di atas pula, yaitu firman Allah dalam surah Fussilat. Itu Fussilat ayat 34. Dan ini kalau boleh dibuka ya Quran Androidnya ya, atau Quran di handphone. Fussilat ayat 34. Karena nanti ini ada bahasanya sedikit ya. Jadi semakna atau senada dengan ayat di atas pula, yaitu firman Allah dalam surah Fussilat, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan di antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Dan diperhatikan di situ lanjutan daripada surah Fussilat ayat 34 tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Jadi sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Kemudian dalam ayat ke-36, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di situ, dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, sungguh dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini beliau dalam kitab yang aslinya, ini kan kitab yang kita baca, terjemahan yang kita baca dari ringkasannya, ringkasan Ighatsatul Lahfan. Dalam kitabnya yang belum diringkas, di situ beliau sampaikan kalau dalam surah Al-A'raf ya, dalam surah Al-A'raf di situ disebut fasta'id billah innahu sami'un alim. Disebut innahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, sedangkan di dalam surah Fussilat ayat 36, innahu huwas sami'ul alim. Innahu huwas sami'ul alim. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Perbedaannya apa kira-kira dari segi zahirnya itu? Yang satu
yang surah Al-A'raf tidak memakai alif lam. Yang satu memakai alif lam dalam surah Fussilat. Padahal sama-sama dalam konteks berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Lalu kenapa di sini innahu sami'un alim, tidak innahu huwas sami'ul alim, tidak, tapi innahu sami'un alim saja, tidak pakai alif lam. Kemudian yang di surah Fussilat as-sami al-alim. Kenapa demikian? Nah, itu yang perlu kita baca daripada keterangan beliau rahimahullahu taala. Namun berhubung waktu yang tidak mengizinkan ya, jadi ya kita pending saja keterangan daripada beliau sampai pada kajian berikutnya biidznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan lagi untuk bertemu dan juga menyampaikan alasan-alasan, ya, menyampaikan rahasia-rahasia daripada lafaz-lafaz yang Allah Subhanahu wa taala gunakan dalam firman-Nya melalui keterangan beliau, yaitu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Baik, kiranya sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.